Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi A. Sikap berani Nabi Shallallahu alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat mengetahui keteladanan Nabi Shallallahu alaihi salam. Siswa dapat menerapkan keteladanan Nabi Shallallahu alaihi salam. A. Sikap berani Nabi Shallallahu alaihi salam. Nabi Shallallahu alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang keenam. Beliau berasal dari keluarga terpandang dari kaum Samud. Nabi Shallallahu alaihi salam adalah seorang yang sabar, pandai bergaul, dan pemberani. Bakat kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan permasalahan kaumnya dengan baik, yaitu dengan cara bermusyawarah. Nabi Shallallahu alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka masih ada hubungan dengan kaum Ad yang dibinasakan pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Oleh karena itu, tidak aneh jika kaum Samud memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti kaum Aden, terutama dalam bidang arsitektur, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Karena keahliannya itulah, kaum Samud hidup makmur. Kaum Samud mampu menyempurnakan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga tanah di tempat itu menjadi subur. Pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah luah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Kaum Samud juga memiliki fisik yang kuat sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang megah, mewah, dan indah. Namun, keberhasilannya itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap rizki yang mereka peroleh bukan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Selain itu, gaya hidup mereka juga selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk kaum Samud diantaranya adalah suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada kaum Samud agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menganggap Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya sebagai pembohong belaka.
Kaum Samud lalu menuntut Nabi Shaleh alaihissalam untuk mengeluarkan mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabi Shaleh alaihissalam pun menerima tantangan mereka, dan beliau meminta kepada kaum Samud agar mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi sesembahannya selama ini. Lalu mereka pun pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shaleh alaihissalam bukan karena mempercayainya. Akan tetapi mereka berharap agar Nabi Shaleh alaihissalam tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghina sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta kepada Nabi Shaleh alaihissalam agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permohonan Nabi Shaleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shaleh alaihissalam agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu besar yang ada di depannya. Betapa terkejutnya kaum Samud, karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah, dan dari bongkahan batu itu keluar seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Melihat kejadian itu, kaum Samud terpanjat dan merasa kagum. Mereka menepuk-nepuk pipi dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Shaleh alaihissalam. Akan tetapi, masih ada juga orang yang berkeras hati, tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanya sihir belaka. Nabi Shaleh alaihissalam berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh memerah dan meminum air susu unta itu, dan beliau juga berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak mengganggunya. Jika mereka mengganggu, azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Keberadaan unta tersebut memberikan keberkahan kepada penduduk kaum Samud, karena air susu unta yang keluar banyak sekali sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam ini tidak menjadikan kaum Samud beriman semua. Akan tetapi mereka tetap berpegang teguh pada sesembahannya. Kemudian orang-orang kafir itu mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Shaleh alaihissalam dan berunding untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Kemudian mereka mengutus orang yang kejam untuk membunuh unta tersebut. Setelah unta itu terbunuh, para pemuka kaum Samud pun mengumumkan bahwa unta Nabi Shaleh alaihissalam telah terbunuh. Lalu para pemuda kaum Samud yang tidak beriman mendatangi Nabi Shaleh alaihissalam dengan angkuh. Mereka menantang Nabi Shaleh alaihissalam untuk mendatangkan azab yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Shaleh alaihissalam memberikan waktu selama 3 hari agar mereka menyesali perbuatannya. Akan tetapi orang-orang kafir itu justru menunggu-nunggu azab apa yang akan terjadi, sambil gelisah azab itu benar-benar datang. Tanda-tanda akan turunnya azab itu adalah di hari pertama, ketika mereka bangun tidur, wajah mereka akan menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan di hari keempat, azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Akhirnya, orang-orang kafir itu sepakat untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam agar azab itu tidak jadi datang.
Mereka pun mengutus kembali para penjahat kejam yang telah membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di tengah-tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan batu-batu besar dari langit sehingga para penjahat itu mati semua. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam beserta para pengikutnya yang berjumlah sekitar 110 berhijrah ke Ramlah, yaitu suatu daerah yang berada di Palestina untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Shaleh alaihissalam bersedih karena sebagian kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit. Petir menyambar dan bumi pun berguncang. Akhirnya kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan dan bangunan-bangunan yang telah didirikan hancur semua. Demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Shaleh alaihi salam diantaranya adalah: 1. Taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. 2. Sabar dan pantang menyerah. 3. Pemberani. Sikapku: aku dapat meneladani sikap Nabi Shaleh alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.